Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kicau Mania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat dan saya juga sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan malam ini bertemu lagi bersama saya Jajan Mulyanatia di channel yang selalu konsisten memberikan tips pola rawatan seputar murai batu ya Sobat Kicau Mania. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit memberikan tips ataupun sedikit membagikan pengalaman, yaitu tentang cara bagaimana memelihara atau merawat murai batu dalam satu rumah lebih dari 2 atau 3 burung ya Sobat Kicau Mania. Sobat Kicau Mania, ini tips dari saya ya, cara merawat murai batu beberapa dalam satu rumah. Caranya nggak usah kita ambil pusing atau ribet, cukup kita sekat dengan masteran ya, kalaupun itu masih ada jarak. Sekat sama masteran ini untuk yang murai batu trotol. Nah, tuh. Cukup kita sekat-sekat aja atau diberi jarak, ditempel juga boleh. Nah, ya Sobat Kicau Mania, tuh cukup diberi jarak dengan masteran, biarkan aja nggak apa-apa. Ini yang trotolan anakan nggak jadi masalah, walaupun biar misalnya posisinya didempet semua, tapi posisi lampu kalau malam hari kalau bisa dimatikan, kalau siang ya kita pisahkan di luar, agar tujuannya murai batu itu sendiri tidak terlalu tempur berdekatan. Kalau malam hari kan otomatis digelapkan ya. Nah, ini tipsnya dari saya Sobat Kicau Mania ya. Cara merawat beberapa murai batu dalam satu rumah, jangan kita ambil pusing. Kita nikmatin aja. Kalau sudah lama dan sudah terbiasa, dia tidak akan tempur kok. Paling biasa-biasa aja, bunyi biasa-biasa aja ya, saling saut biasa-biasa aja. Tidak saling menekan, terkecuali ada suara murai batu baru atau ada murai batu pendatang baru, pasti akan menekan semua ya, mempertahankan tutorial. Nah, caranya seperti ini, cukup kita sekat-sekat dengan masteran. Nanti cara penjemurannya juga sama ya, ada nanti disekat-sekat juga. Nah, ini yang bisa saya sampaikan atau bisa saya berikan tips dari saya merawat beberapa murai batu dalam satu rumah. Nah, sebelum kita lanjut ke tips bagaimana cara tentang pola rawatannya yang baik dan benar, saya sedikit ingin bicara dulu ya, ingin menyampaikan kepada sahabat subscriber maupun penonton, terima kasih banyak atas support dan bantuannya. Terima kasih banyak sudah membantu mendukung ataupun menonton channel saya ya, udah pada setia menonton. Terima kasih banyak, semoga berkah dan manfaat buat kalian semua, juga sehat selalu, sukses dan panjang umur serta murah rezekinya dipermudah ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada intinya begini ya, ini kan versi saya, sekali lagi boleh diikutin boleh tidak ya, boleh intinya boleh dicoba ataupun tidak, itu terserah kalian ya. Pada intinya ini versi saya gitu ya, ini menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya pribadi, jadi tidak bisa disamakan dengan apa yang orang lain sampaikan ya. Intinya kita tidak bisa membeda-bedakan dengan orang lain ya. Kembali lagi, ini versi saya. Di sini kita ambil sisi positifnya, sisi baiknya, buang yang tidak baiknya ya Sobat Kicau Mania. Intinya begini, ngerawat murai batu lebih dari 1, 2 atau 3 burung dalam satu rumah itu, kalau saya simple aja ya ngerawatnya, tidak dibikin ribet, tidak dibikin pusing, tapi saya buat semudah mungkin semuanya ya. Artiannya begini, boleh dan bisa kita merawat murai batu semisalkan ada 5, 6 atau 7 ekor dalam satu rumah ya. Pertanyaannya misalkan bagaimana cara merawat murai batu dalam satu rumah sedangkan kondisi rumahnya minim atau sempit, tapi saya mempunyai beberapa burung seumpamanya.
nggak jadi masalah, bisa kita taruhnya itu dengan cara dijejerkan ya atau ditempel-tempelkan. Yang terpenting hindari satu hal yang benar-benar wajib kita perhatikan, yaitu saling melihat atau ditrekan ya. Burung satu rumah sering ditrekan, itu hindarin ya. Yang terpenting tidak saling melihat. Kalau cuma mendengar itu tidak masalah. Pada umumnya biasanya kalau burung satu rumah itu udah terbiasa dan udah lama, tidak akan saling ngotot ya, paling biasa-biasa aja, nyaut pun nyaut biasa aja, tidak saling menekan. Lain dengan ada suara burung yang baru ya, baru mereka akan menekan, mempertahankan tutorial atau mempertahankan tempat wilayah mereka masing-masing ya Sobat Kicau Mania. Nah, enaknya merawat burung satu rumah banyak itu, apalagi kita mempunyai satu atau dua burung yang di rumah sering bongkar isian atau burungnya jarang ngukluk atau monoton ya. Kelebihannya bisa saling mengisi, bisa buat jadi masteran juga. Nah, terus kondisi kalau malam, kalau bisa, kalau tempatnya nyaman digelapin aja ya, kondisinya digelapin. Kalau siang ya udah siang kita pisah-pisahkan, terkecuali kalau udah istirahat masukin lagi ke dalam. Terus apakah tidak mengurangin top perform ataupun kondisi burung itu sendiri? Apakah tidak ngedown, apa tidak takut dan segala macam? Kalau saya pribadi, kenapa kalau saya memberikan ekstra pudingnya semuanya tinggi di jangkrik ya? Tujuannya satu, yaitu sekarang saya jelaskan penjelasannya yang selama ini saya terapkan ya. Menghindari murai batu cepat down, cepat stres, ataupun takut terhadap musuh ya. Otomatis saya harus menjaga keseimbangan antara emosi dan birahi burung itu sendiri ya, dibuat birahinya kencang gitu. Artinya di burung ini tidak cepat mengalah atau takut ya. Terus kalau masalahnya untuk jeleknya, ketika emang ada burung yang dorong, mabung, terus beberapa burung itu ada yang monoton dan ada yang mukluk gitu ya, dengan suara-suara yang jelek gitu. Pasti masuk ya, pasti saling mendengarkan atau saling memaster, pasti masuk, mungkin kejelekannya di situ. Terus bagaimana untuk pengaruh burung-burung ke gandangan ke lomba ya? Kalau kita ambil bagusnya, yang lebih bagus satu rumah satu sebenarnya makan ya, agar burung ini cenderung lebih banyak istirahat, tidak mudah gebos dan tidak kuar-kuar ya, tidak buang-buang energi. Tapi kita ambil sisi mudah dan simpelnya ya. Kalau emang kita punya burung 5 terus tempatnya minim, kalau emang satu rumah satu ya, otomatis kita kalau punya burung 5 harus punya 5 rumah dong, nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi kita ambil kesimpulannya, buat dan rawat murai batu ini semudah dan sesimpel mungkin gitu loh. Pada intinya nanti akan terbiasa dengan pola rawatan kita, dia akan terbiasa ngikutin apa yang sudah kita terapkan dan kita jalanin, dengan artinya kita konsisten, bener-bener tepat waktu gitu loh ya. Jujur saya pribadi aja tempatnya sempit, kecil. Justru dulu mah ya, belum lama gitu ya, ada 2 bulanan yang lalu lah, sebulanan yang lalu, belum nyampe 2 bulan, sampai 9-11 burung dalam satu ruangan. Karena tempatnya kecil, saya tempel-tempelkan rapet tanpa masteran ya. Tapi ya terbiasa ya, yang ke lapangan yang lagi dorong-dorong, yang mabung-mabung, yang biasa dibawa ya dibawa gitu. Tidak jadi masalah sebenarnya. Yang terpenting itu kembali lagi bagaimana cara kita merawatnya ya, bagaimana cara kita ngondisiinnya. Karena untuk murai batu lapangan kan otomatis di H3 atau 2 atau 1 itu ada perlakuan khusus. Artian perlakuan khusus itu menaikkan ekstra puding, menjaga staminanya, yaitu menaikkan dengan segala macam penjemuran atau ulat Hongkong lah. Itu kan untuk perbedaannya atau supaya penampilannya agak lebih dari harian, agak berbeda tujuannya, karena burung yang akan kita bawa ini akan kita lombakan, lain dengan burung yang di rumah gitu ya Sobat Kicau Mania. Jadi perawatan lebihnya itu di situ ya. Nah, untuk kurang lebihnya itu seperti itu. Terus gimana Bang cara penjemurannya? Tempatnya minimal bisa 2 atau 3 burung, itu nggak jadi masalah. Tiga-tiganya kita jemur, tapi dengan disekat ya. Sampingnya itu kita taruh kerodong, yang atasnya kita iketin, nah yang bawahnya kasih jepitan ya, jepitan yang buat baju itu, jepit ke pinggir-pinggir jeruji yang bawah. Tujuannya supaya ketika ada angin dia tidak bergeser atau tidak bergerak ya. Takutnya bergerak pas muter, melihat sesama temennya atau musuhnya ngadu gitu ya. Itu untuk menghindari, nggak apa-apa disekat-sekat aja.
Terus masih ada tempat untuk misalkan 4 atau 5, yang 2 bisa kita kerodong full nggak apa-apa, minimal 1 jam, paling sebentar setengah jam dijemur kerodong juga nggak masalah ya sobat hijauannya. Yang terpenting kena sinar matahari ataupun hawa hangat gitu, yang penting kena hangat-hangat, kena panas matahari gitu, itu nggak masalah. Justru di kerodong juga bagus, itu bagus buat pernapasan, buat fighter burung itu sendiri tidak mudah mangap ya. Nah, kalau pengalaman saya pribadi nerapinnya seperti itu ya sobat hijauannya, tidak capek-capek, tidak usah ribet-ribet, apalagi sampai diambil pusing dalam satu rumah begitu begini. Intinya mah jangan dipikirin mau bunyi ngukluk, mau isian, mau monoton, mau ngeriwik, mau apa, gak usah dipikirin. Rawat dengan baik, intinya mah benar-benar konsisten. Lihatnya nanti di gantangan, kurang lebihnya itu bisa kita kutak-atik ya sobat hijauannya, karena adanya berhasil tidak bagus atau tidaknya adanya di kita sendiri ya, bukan di orang lain. Bukan artinya bukan dengan apa misal yang saya sampaikan harus begini-begini, itu juga belum tentu sama ataupun bisa langsung berhasil ya. Pada intinya berbeda-beda, cuman saya bikin sama kalau saya mah sobat hijauannya. Karena gini kan setiap orang juga misalkan anggaplah ambil simpelnya gitu, saya bisa bongkar motor, satu motor ini nurunin mesin segala macam, otomatis motor yang lain juga sama, hanya bedanya itu cara tata tempatnya gitu kan. Tempatnya beda, dari segi settingannya pun ada yang berbeda gitu kan, dari yang karbu, antara injek segala macam, murai pun sama, tapi karakter dan gaya dia itu sendiri tidak bisa dirubah ya sobat hijauannya. Yang kita rubah itu minimal ya menampilkan burung itu kerja enak ya sobat hijauannya, seperti itu. Tapi kalau untuk gaya dan karakter itu kita tidak bisa merubahnya, minimal kita bisa mencari kurang dan lebihnya, itu kan yang kita perbaikin seperti itu ya sobat hijauannya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan bagaimana cara ngerawat beberapa murai batu dalam satu rumah. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi, jujur emang dari dahulu sampai sekarang ini nggak pernah saya burung ada 1, 2, 3, minimal paling sedikit 5 atau 6 ya, paling banyak saya 12 ya sobat hijauannya. Dan alhamdulillah emang burungnya semuanya juga walaupun kelas akar rumput, kelas pinggiran, saya mah apa itulah artiannya gitu ya, cuman bisa bermain di kelas-kelas pinggiran, menyesuaikan dengan isi kantong. Alhamdulillah semuanya juga lancar, bisa ada prestasinya, tidak banyak kendalanya. Intinya kembali lagi bagaimana kita cara merawatnya ya sobat hijauannya. Mau dibikin mudah atau susah, itu adanya di kalian sang perawat dan pemilik ya sobat hijauannya. Segitu aja tip ataupun masukan dari saya tentang cara bagaimana merawat murai batu dalam satu rumah itu lebih dari 2 atau 3 burung ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Boleh diikutin, boleh tidak, sekali lagi ya silahkan diikutin, syukur alhamdulillah, tidak pun gak jadi masalah. Yang terpenting kita hargain konten seseorang, hargain ilmu seseorang, hargain susah payahnya seseorang untuk berbagi. Pada intinya kita sama-sama belajar, tidak ada yang pinter, tidak ada yang hebat, tidak ada guru dan tidak ada murid. Sama saya pun bocah kemarin sore sama-sama lagi belajar, cuman ingin membagikan sedikit pengalaman saja. Intinya nyari keberkahan dari kalian semua ya sobat hijauannya. Saya mengajak semuanya untuk pinter bareng-bareng ya sobat hijauannya. Begitu aja, ketemu lagi bareng saya di video selanjutnya, yaitu tentang cara pola rawatan murai batu yang lainnya ya sobat hijauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.